Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah selalu merahmati dan menjaga kita semuanya. Alhamdulillah kembali Allah berikan kita kemudahan untuk bermujalasah, duduk-duduk sambil menunggu sholat isya berjamaah untuk membahas bagian daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ilmu-ilmu tentang tazkiyatun nufus. Salawat dan salam teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, seperti biasa kita akan membahas kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq, yang intinya kitab Tazkiyatun Nufus, yang kemarin beberapa waktu lalu telah kita bahas tentang racun-racun hati. Ada fudulul kalam, ada fudulu nazar, fudulu al-mukhalatah, fudulu at-ta'am, wa fudulu an-naum. Dulu kita bahas 5 itu. Pertama itu saya ringkas kembali. Pertama fudulu al-kalam, yaitu berbicara yang melampaui batas, yang tidak diperlukan, seperti apa? Ghibah, namimah, memuji orang lain yang tidak dibutuhkan, berlebihan. Dan untuk para ibu, ada nasihat oleh Nabi kepada para ibu bahwa yang membuat wanita banyak masuk neraka itu karena 2 sebab. Yang pertama apa? Yaksurna al-la'na. Berarti apa? Banyak melaknat, banyak komentar negatif, cepat reaksioner. Ini sifat yang membuat banyak wanita masuk neraka karena banyak berbicara. Nek wong Jawa ki gampang modo, gitu, gampang modo ya. Jadi diwodo itu harus dihindarkan. Yang kedua, yakfurnal asyir, berani sama suami. Nah, semoga nanti kita diberi kekuatan untuk bisa mengendalikan lisan kita agar tidak terkena fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, fudulun nadhar, melampaui batas dalam melihat, utamanya melihat lain jenis, yang akhirnya kalau tidak hati-hati sampai hari ini banyak terjadi perselingkuhan, terutama ini yang ngantor-ngantor ya. Terus kantornya putra putri itu yo betul kata orang Jawa itu, witing tresno jalan sakulino gitu. Pertama-tama biasa, suwe-suwe, anggere esok ketemu, senyum-senyum, ngobrol-ngobrol, suwe-suwe, selingkuh. Itu terjadi. Kayak yang pernah saya baca di koran, seorang ibu-ibu ditelepon suaminya karena beda kantor ya. Bune, aku izin sik ya urung iso mulai, lagi lemburan. Ibunya jawab, oh iya Pak, rapopo, aku juga lagi lemburan ki. Model lemburane, hati-hati ya. Ya, kurang lebih gitulah ya. Ternyata apa? Si ibu ini kadung seneng sama teman kerjanya. Diajak pergi ke hotel untuk selingkuh. Habis selingkuh, segera pergi menuju ruang apa itu, resepsionis ya Pak ya, yang tempat naruh kunci, resepsionis naruh kunci. Kaget ketemu suaminya juga podo naruh kunci dan podo-podo nggo pasangan dewi-dewi. Nah, ini naudzubillah min dzalik.
Kemudian terjadi hari ini kita dengar banyak sekali info-info anak-anak SMA yang sudah mulai tidak hati-hati dengan kesuciannya. Bahkan ada yang sampai hamil. Bahkan sekarang orang anggar SMA, SMP ya melu-melu gitu ya. Ini karena apa? Nah, ketemu tiap dino, ngobrol sana ngobrol sini. Ya akhirnya nggak kuat imannya, bisa rusak. Saya dulu SMA kan juga ngerasain tuh Pak, sekolah di umum itu. Cuma alhamdulillah saya itu nggak pacaran dulu Pak, karena sekolah saya sekolah favorit. Konconya suge-suge Pak, aku nanti dewi dari rawani pacaran. Karena suge-suge malah tuh dari model duit oke. Karena waktu itu saya belum tahu agama. Jadi tapi alhamdulillah Allah selamatkan tidak berpacaran dengan sebab-sebab yang mungkin tidak syar'i tapi menjaga. Ini fudulun nadhar, ini harus hati-hati. Maka kalau punya anak gadis, ya tolong dikasih pakaian yang syar'i. Ojo malah digawe pakaian kaya artis-artis yang genah itu, nanti kalau kena dosa jenengan melu kena karena memfasilitasi pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Yang ketiga fudulu apa tadi? Nazar fudulul mukhalatah. Kebanyakan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka disebutkan dalam kitab tadi Bahrul Raik itu manusia itu ada 4 jenis. Ada yang seperti makanan dan minuman dibutuhkan sering-sering. Nah ini nggak apa-apa, sering ketemu. Siapa itu? Para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang kalau ketemu itu mengingatkan akhirat, itu malah butuh sering ketemu. Nah inilah pentingnya masjid. Biasanya kan saya ke masjid rata-rata kan satu visi, pengen selamat di akhirat. Kecuali orang-orang yang memang iseng ya ke masjid golek ganti sendal, itu lain lagi. Yang kedua orang yang dia seperti obat, dibutuhkan kalau sakit. Ini ada untuk urusan muamalah. Mungkin dia butuh jual beli, ya ketemu jual beli, nggak usah terlalu berlebihan. Ada orang yang seperti penyakit, kalau ketemu malah orang marasi dan nglarake. Ini orang-orang lemah imannya lemah atau minim banget, akhirnya ngomongnya ya nggak bermutu, ngomongnya nggak berkualitas, ngomong-ngomong yang mungkin berbau mesum dan sebagainya, itu malah membuat sakit. Jangan diakrabi kecuali kalau niatnya untuk dakwah. Yang keempat, orang yang dipergauli kayak racun, mematikan. Nah, ini orang-orang fasik, kafir yang memang dia anti Islam sehingga ngajak murtad aja gitu. Ini banyak ya hari ini orang-orang yang terkena kemurtadan. Bahkan kemarin saya mendengar di Facebook ya, ada wanita itu naudzubillah ya, sudah haji, pakaian sudah syar'i, tahu-tahu masuk murtad. Ternyata hidayah itu mahal. Semoga Allah jaga kita sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu jadi jangan bergaulah dengan orang-orang soleh. La tusahib illa mu'minan, kata Nabi. La tusahib illa mu'minan, jangan berkawan dekat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang nggak beriman, kalau didekati nanti malah rusak. Itu fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita juga harus kita waspadi siapa temannya, karena itulah tanda anak kita ya kayak gitu. Kan orang mesti kan ada kaidah dari Nabi, ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu seperti pasukan yang mengikuti kesatuannya. Nek Kopassus ya kumpul karo Kopassus. Kalau yang angkatan laut apa Pak namanya? Marinir ya, marinir. Nek laut, apa udara? Paskas ya. Paskas kumpul si kesatuannya. Begitulah jiwa. Mesti sering kumpul karo yang segrup gitu ya.
Maka kalau teman-temannya anak-anak kita brengsek, ini harus kita segera amputasi. Nanti teman anak kita bisa ikut brengsek. Yang seperti terjadi di Surabaya, pernah saya baca beritanya, bapaknya takmir masjid, anaknya hobi minum pil koplo. Apa enggak grantes gitu. Kenapa? Bapaknya kurang perhatian dengan siapa dia bergaul. Fudul mukhalatah. Yang keempat, fudulu at-ta'am, kebanyakan makan. Kebanyakan makan ini juga problem ya, masalah membuat males. Maka Nabi kan mengingatkan kita, kalau kamu makan cukuplah luqaimat, beberapa suap, yuqimna sulbaka, yang kan menguatkan tulang-tulangmu. Baiklah Buddha, kalau terpaksa harus makan yang agak banyak ya bagilah 3, thuluthun li ta'amika, thuluthun li syarabika, thuluthun li nafas. 3 itu ya, sepertiganya makan, sepertiganya perutnya dibagi 3, diperkirakan ya, sepiring itu mungkin sepertiga ya, orang piring berarti 2/3 kecuali kalau dalam kondisi sangat lapar itu beda lagi. Tuh makan, jangan berlebihan, karena kebanyakan makan membuat males, ngantuk. Akhirnya juga secara logika kan darah jadi banyak digunakan untuk masak makanan, sel-sel otak kurang darah, jadi males, ngantuk. Yang terakhir, fudulu an-naum. Ini mohon kita semua betul-betul berusaha meninggalkan tidur yang dilarang atau dimakruhkan Nabi, yaitu pada subuh. Pada subuh ini kalau yang sudah kelino itu penak. Termasuk ini PR santri itu Pak, pada subuh diglosor ngontak ngantuk. Nah, ini harus kita latih. Tapi kalau dilatih lama-lama ya enggak. Alhamdulillah, karena saya dulu masuk pondok sudah gede, lulusan SMA itu sudah sadar itu ya. Enak, suruh jangan tidur pagi ya sudah enggak tidur pagi. Sekarang sudah enggak biasa tidur pagi itu. Dibiasakan. Yang sunnah tidur sebelum duhur. Namanya qailullah itu, qailullah itu. Nabi bersabda, aqilu fa inna syaiton la yaqil. Adalah kalian tidur sebentar waktu siang, setan enggak pernah tidur siang, enggak pernah tidur sebentar. Nanti fisiknya akan lebih kuat biasanya. Ya. Kalau nggak bisa sebelum duhur ya pada duhur. Sebentar itu ya silakan lah, setengah jam, 1/4 jam itu. Kalau kata peneliti, tidur sebelum duhur 1/4 jam itu 4 kali lipat lebih efektif daripada tidur selain itu. Jadi sebelum duhur itu, saya duhur jam setengah 12, kalau kita bisa jam 11 itu istirahat, sampai duhur itu sama dengan sudah tidur 2 jam kualitasnya kata para peneliti dari barat gitu. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, pensiun-pensiun itu mungkin bisa Pak ya. Tapi yang masih di kantor mungkin nggak boleh ya Pak, jam 11 tidur nggak boleh ya. Aku tidur sih silok. Ya, semoga habis duhur itu ya. Nah, yang makro lagi tidur pada asar dan tidur pada maghrib, itu mari kita hindari. Yang sunnah lagi tidur pada isya. Nabi kita itu pada isya tidur, tapi sekitar jam 1 sudah bangun. Makanya Nabi ini mungkin sholat malamnya itu bisa 3 jam gitu, 3,5 jam. Nah kalau dihitung bacaannya itu sak rakaat aja, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu pirang jam gitu. Padahal membacain Nabi nggak ngebut, pelan-pelan. Bahkan kalau ada ayat tentang surga, beliau berdoa minta surga. Ayat tentang neraka, berdoa minta berlindung dari neraka. Ya, agak lama itu. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, itulah 5 racun hati. Nah sekarang kita masuk ke obat hati. Kalau tadi racun hati, sekarang obat hati, yang sebenarnya juga harusnya pakai kitab, tapi saya tadi nggak sempat pulang Pak. Saya tadi itu ngajar terus langsung ke Kemenak, ada undangan di Kemenak Boyolali,
langsung pulang, sore jadwal ngisi Pondok Putri. Nah, selesai jam 5 langsung ke sini, ya nggak sempat bawa buku. Nah, bukunya sementara pakai buku elektronik ini. Zikir yang pertama obat tadi di buku tersebut adalah zikir dan tilawatil Quran. Zikir ini memang sesuatu yang sangat utama dan penting ya, yang mana Nabi pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau ndak aku kabarkan padamu amal kalian yang paling baik, wa azkaha inda malikikum, dan lebih mensucikan di hadapan Tuhanmu, Rabbmu, Rajamu itu Allah. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan lebih meninggikan derajat-derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz dzabi wal warik, bahkan lebih baik bagi kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min antal qau atuwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, bahkan lebih baik daripada engkau bertemu musuhmu, kau pukul lehernya atau dan mereka memukul lehermu. Qalu bala, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Jadi luar biasa ini, Rasulullah memberitahukan ada amal yang apa tadi, amal terbaik yang paling mensucikan di hadapan Allah, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fisabilillah, melebihi 5 amal utama. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu? Nabi menjawab, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Begitu riwayat Imam Tirmidzi dalam sahihnya, Sahih Tirmidzi. Ini fadilah zikir yang luar biasa, yang mungkin kita sendiri juga belum pernah infak emas ya Pak ya, emas dan perak belum pernah. Ini luar biasa. Tapi sekarang mulai banyak yang suka sedekah emas, karena sekarang emas sak gram juga bisa Pak ya. Apa itu, beli emas batangan ya, itu paling kecil sak gram ada Pak, lebih kecil ada ya. Ya itu sekarang juga sebagian sudah banyak dengan emas. Ya, tetapi tentunya ini bukan berarti amal-amal tadi tidak berkualitas. Tapi maksudnya dalam hadis ini disebutkan, semua amal itu akan berkualitas kalau diiringi dengan zikir kepada Allah. Dasarannya itu zikir gitu loh. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu sholatin afdol? Ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama? Sholat yang bagaimana sih yang paling utama itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Aktsaruhum zikron lillah. Yang sholat paling bagus itu yang orang saat sholat paling banyak ingat sama Allah. Tanya lagi, ayu siyami afdol? Siam yang paling utama itu yang bagaimana Rasul? Jawabannya sama, aktsaruhum zikron lillah. Saat saum dia banyak zikir pada Allah. Ayu jihadin afdol? Ayu hajin kata afdol, banyak amal tanya. Ayu hajin afdol? Haji yang paling utama yang bagaimana? Apakah yang plus apa yang furoda apa yang apa gitu ya? Jawaban Nabi ternyata apa? Aktsaruhum zikron lillah, yang paling banyak zikir pada Allah saat dia ibadah haji. Meskipun tidak yang plus tapi dia zikirnya banyak, itu yang paling afdol gitu. Ayu jihadin afdol?
jihad mana yang paling utama? Aktsaruhum dzikran lillah. Jadi kata kuncinya aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Ini kata kunci ternyata. Dan itu butuh latihan. Jane ora abot, tapi ora kena ya jadine abot. Apalagi ada HP ini kadang-kadang zikir apa HP kan kadang kalah karo HP ini. Kadang-kadang sedilok tak buka HP sedilok. Ngobariku yang buka niatnya 5 menit tadi sak jam gitu. Kadang begitu. Begitulah. Jadi afdal, maka kita harus berusaha untuk melatih ini obat hati yang tentunya juga fungsinya untuk menghidupkan hati kita semuanya, sebagaimana sabda Nabi, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit, muttafaqun alaih. Permisalan orang yang ingat kepada Rabb-nya dan tidak ingat kepada Rabb-nya seperti permisalan orang hidup dan orang mati. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat sebuah kaidah, az-zikru lil qalbi kalma'i lisamaki. Zikir itu bagi hati seperti air bagi ikan. Gimana kondisi ikan kalau nggak ada air? Mesti mati. Disinilah perlu kita betul-betul perhatikan ya, kalau termasuk kita bagaimana kita bisa perbanyak zikir, karena itu juga tanda keimanan. Kalau nggak zikir tanda kemunafikan. Orang munafik itu cirinya apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala wala yadhkuruna Allah illa qalila. Zikirnya sedikit sekali. Itu namanya orang munafik. Di sini sampai Nabi pernah nangis semalaman. Nangis semalaman. Sampai pipi beliau berlinang air mata, basah air mata. Pipinya sudah basah, nangis terus sampai jenggotnya basah sama air mata. Masih nangis sampai dadanya kena air mata. Nangis ketika sujud sampai tempat sujud basah air mata. Pas duduk sujud sampai pahanya basah air mata. Semalaman menangis. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, Anda ini kan sudah diampuni Allah yang dulu dan kemudian kalau punya dosa, kenapa nangis sampai seperti itu semalaman? Wahai, kalau nggak saya tanya Ibu Aisyah, ya Aisyah, fala aku dan syakuro, tidakkah aku suka menjadi bersyukur? Ketahuilah semalam telah turun ayat, saya khawatir umatku nggak bisa melakukannya. Ayat apa itu? Surat Ali Imran 191. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dua ayat itu turun, Nabi malah nangis, apa? Khawatir umatnya nggak bisa melakukan. Apa itu intinya? Yaitu yadhkurunallaha qiyama. Zikir kepada Allah saat sedang qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Wa qu'uda, apa qu'uda? Duduk. Wa 'ala junubihim, dan saat dia berbaring. Junub itu ini jambun ini apa punggung yang duduk di atas berbaring. Wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu jemaah sekalian. Jadi zikir ini ternyata sangat diperhatikan
sampai Nabi nangis khawatir umatnya nggak bisa mengamalkan. Dan ternyata yo memang abot gitu. Kadang-kadang kita sering dilupakan ya, lupa gitu. Ya, duduk diem ya malah ngelamun gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi ini perlu perjuangan kita untuk memperbaiki hal kita agar kita baik berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, pentingnya zikir juga termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Bisir radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathrat alayya." Ya Rasulullah, syariat Islam itu kok banyak saya rasakan yang harus saya lakukan. Fa akhbirni bi syai'in atasyabbathu bihi. Tolong saya dikabari amal apa yang saya harus lazimi. Satu amal dulu yang saya harus lazimi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lesanmu itu basah berzikir kepada Allah. Kayaknya dulu kan orang-orang dulu itu para kiai biasanya bawa tasbih, ngitung, zikir. Bagus itu. Nah sekarang yang muda-muda yang suka zikir biasanya pakai ini, pakai apa? Cincin zikir itu ya, pakai cetak-cetak gitu. Itu juga tafadhol. Atau yang nggak mau pakai jari, tafadhol. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting harus kita berusaha melatih agar hari-hari kita dipenuhi diperbaiki dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik sekalian, itu tentang beberapa fadilah zikir. Malam ini kita memperbanyak baca hadis tentang zikir dulu biar menyemangati diri kita ya, biar semangat berzikir. Jadi kalau hati ini koneknya kepada Allah, tentu itu otomatis nanti juga setan akan jauh dari kita. Maka kalau baca surat An-Nas kan alladzi yuwaswisu fi, sebelum itu apa? Sebelum itu yang khannas min syarril waswasil khannas. Kenapa disebut khannas? Apa itu khannas? Khannas itu yang biasa bersembunyi. Jadi setan disebut Allah dalam surat An-Nas sebagai al-khannas, yang biasa bersembunyi. Tafsir, apa tafsirnya? Idza dzakarallaha, seorang hamba itu jika zikir pada Allah, khonasa, setannya sembunyi. Idza ghafila anhu, jika seorang hamba lalai dari Allah, maka waswasa, setan begitu. Sehingga otomatis zikir itu memang juga fungsinya juga untuk mengusir setan. Kalau kita pengen tidak dikuasai setan, ya dengan zikir, dengan berlindung pada Allah. Kalau manusia mungkin bisa disogok, antum ditangkap Pak polisi Satlantas gitu, ngejak damai, kadang-kadang ada yang mau 100, cuma 50 Pak, ya seramopong, ojo nenek sok bedong. Itu masih bisa manusia. Kalau setan ini dia nggak butuh suap-suapan kita,
Dia cuma satu targetnya, piye cah iku mlebu neraka. Targetnya itu aja. Piye wong iku mlebu neraka. Nah, oleh karena itu kita harus punya backing yang kuat. Ya, kalau kita backingnya kuat kan nggak di apa, udah takut, nggak berani menghina menyalahkan kita. Antum kok di sini punya backing deket karo Pak siapa misalnya Pak Prabowo ya Pak ya Mas, jenengan dihormati wong sak Boyolali. Nah, maka backing kita harus yang paling kuat siapa? Yang punya setan. Siapa yang punya setan? Allah. Nah, biar Allah backingnya apa? Harus zikir. Maka ada sebutan seorang hamba itu akan selalu dikejar oleh setan seperti musuh mengejar musuhnya. Siro'ah dikejar dengan cepat. Sampai ketika yang dikejar itu sudah masuk ke sebuah benteng, barulah musuh hanya muter-muter di sekitar benteng, nggak bisa masuk. Begitulah setan. Kadzalikal abdu, kata Nabi. Begitulah seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Kedemikian seorang hamba tidak bisa melawan tidak bisa menjaga dirinya dari setan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Benteng gaib kita dari setan ya zikir. Itu sama-sama. Setelah pentingnya kita menjaga zikir-zikir harian, zikir habis sholat, zikir pagi, zikir sore, zikir yang Allah ajarkan, yang Rasul ajar itu jangan dianggap itu pelajaran untuk anak TK, ya, atau SD. Nah, sudah selesai itu merdeka. Bukan, itu harus dilakukan terus. Jadi sebuah habit kebiasaan kita harus mestinya. Sehingga kita berzikir pada Allah. Itu pun ada PR. PR-nya apa? Hatinya melu. Karena juga nanti para ahli amal itu juga kadang-kadang ngamal tanpa rasa, ngamal tanpa hati. Atine ora melu, sekedar ngamal. Sholat Allahu Akbar, atine orang dindi. Dikir maca apa, atine kemana-mana itu. Itu juga PR. Selain ahli amal juga harus hatinya ikut menyertai. Itu yang nanti akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita, tidak dikuasai oleh syaitan. Jadi fungsi zikir ini juga yang penting adalah mengusir setan. Dan Quran juga, zikir yang pakai Quran. Antum masih ingatkan cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjaga gudang makanan itu, ya kan? Didatangi setan ya, tapi dia menyerupai manusia, cuma tangannya kayak tangan anjing, nyuri kurma, ditangkap oleh Abu Hurairah. Laporkan Nabi kamu. Nah, si setan ini merengek-rengek, maafkan aku lah, ini anak kecil-kecil masih lapar, kasihan. Dilepas. Saya kapok, gak balik lagi, dilepas. Besok malamnya datang lagi, ditangkap lagi, merengek-rengek lagi, akhirnya dilepas. Malam ketiga datang lagi, akhirnya Abu Hurairah nangkep lagi dan berkata, hari ini kamu tidak akan saya lepas kecuali sampai ketemu Rasulullah. Masih ngerengek-rengek, Abu Hurairah sekali ini aja, kalau kamu mau ngelepas aku tak kasih ilmu baru. Karena Abu Hurairah senang ilmu, akhirnya dia, ilmu apa? Kalau kamu pagi hari baca ayat kursi, nanti setan nggak akan dekat kepadamu sampai waktu sore. Kalau sore hari baca lagi ayat kursi, setan nggak akan mendekat kepadamu sampai waktu pagi. Nah, ini contoh ayat kursi bisa mengusir setan, artinya dari diri kita. Apalagi yang membuat setan terusir? Surat Al-Baqarah. Kalau antum dan saya rumahnya dibacain surat Al-Baqarah, berapa lama setannya nggak bisa masuk? 3 hari setannya nggak masuk. Dan itu insya Allah ya, saya punya pengalaman dulu waktu pertama-tama ke Darusyahadah itu, saya di dalam pondok, kemudian tidak berapa lama dipindah keluar pondok karena untuk mungkin sosialisasi masyarakat. Waktu itu rumahnya itu sudah suwung, kalau nggak salah sudah 10 tahun atau berapa gitu.
udah nggak ada yang mau ninggali karena dikira banyak setane gitu ya. Alhamdulillah saya masuk sama istri, saya bacakan murotal terus tapi Bukhara baca, alhamdulillah aman, setannya minggir. Barusan kemarin hari raya itu Pak, saya kan pulang, saya kan mampir ke rumah keluarga istri itu, disuruh nginep di sebuah rumah yang ternyata pada nggak berani nempati. Kenapa? Setiap di kontrak rumah itu, saya ngontrak itu selalu melihat hal yang menakutkan. Ada ibu-ibu di situ, ada yang toto-toto, ada yang lari-lari, ada yang nyanyi-nyanyi, akhirnya takut. Saya ke situ, ya tidur, ya tidak ada apa-apa. Isunya tonggo-tonggo datang, nggak bengi ono apa? Karena selama ini selalu ada cerita-cerita yang menakutkan itu. Loh apa toh Mbak? Katanya nggak ada apa-apa. Itu yang lainnya juga berani ngontrak karena selalu ada ini yang jalan-jalan di sini. Begitulah. Jadi kalau kita bawa Al-Quran, pikir setannya yang melayu, bukan kita yang harus terusir. Ini pengalaman nyata yang saya hadapi kemarin. Ya, itu diantara mengusir syaitan. Dan tiga lainnya. Maka ketika sahabat Jabir bin Abdullah kalau nggak salah radhiyallahu anhu kepleset itu ngomong apa ya, berbicara yang semacam nek ojo asem ki, main gitu kali ya, atau makan setan ki, mana gitu. Ternyata justru ngomong gitu malah membuat setan semakin perkasa. Nabi bersabda, la taqulu hadza, ojo ngomong kayak ngono iku. Fa inna syaitan yata'adzamu kal jibal. Kalau kamu sumpah serapah kayak gitu, justru setan semakin gede segede gunung. Lakin aqul bismillah, ucapkan bismillah, ucapkan bismillah, atau mungkin kalimat-kalimat lainnya yang dikir-dikir itu, ya tasagharu syaitanu kadzubab, nanti setan akan mengecil seperti lalat. Jadi inilah kekuatan. Jadi melawan setan jin itu tidak bisa dengan kekuatan fisik, tapi harus dengan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Logikanya gampang. Jadi kalau jenengan dikejar anjing, herder misalnya, yang paling cepat supaya anjing tidak mengejar, apa yang kita lakukan? Apakah lari sekencang-kencangnya, ya kalah cepat karo anjing, atau duduk bawa watu, ini anjing ngamuk itu diterkam, kan? Yang paling mudah apa? Panggil yang punya anjing. Yang punya anjing lagi neng pinggir, Pak tolong Pak, anjing jenengan iki lho, cekel iku ada ngamuk lho. Selesai, cekel yang punya, enggak ganggu kita. Itu logikanya begitu. Setan milik siapa? Milik Allah, sudah. Ya Allah, berlindung pada Allah, selesai. Maka surat An-Nas Al-Falaq itu oleh Nabi nggak pernah ditinggalkan, pagi sore mesti dibaca oleh beliau. Bahkan beliau baca pagi, ya sore, baca malam, itu sudah. Karena juga perlindungan dari syaitan diantaranya. Nah begitu, jadi zikir ini juga bisa menjadi wasilah yang ampuh untuk mengusir syaitan. Fadilah lainnya disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju sebuah halakoh para sahabat. Halakoh sahabat, beliau bertanya, ma ajlasukum, apa yang buat kalian duduk-duduk seperti itu? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas petunjuknya pada kami untuk mendapatkan Islam ini. Wa man bi alaina, dan apa-apa nikmat yang telah kami dapatkan. Qala Allahi ma ajlasukum ila dzaka, demi Allah, apakah kamu tidak duduk kecuali hanya itu saja? Bukan untuk bisnis misalnya ya, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Qalu Allah ma ajlasana ila dzak, demi Allah
tidak ada yang buat kami duduk kecuali karena ingin berzikir itu saja. Qal amma ini lam astahlifukum tuhmatan lakum. Nabi bersabda, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena saya enggak percaya pada kalian, walakinnau atani Jibril alaihissalam, tapi tadi datang malaikat Jibril alaihissalam kepadaku, fakhbaroni anallah azza wa jalla yubahiya bikumul malaikatu, bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Masya Allah ya, jadi orang yang duduk-duduk berzikir ingat Allah, baik itu dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, atau juga dengan ta'alum, menyebut-nyebut tentang Allah, ilmu Allah seperti yang kita lakukan ini, ternyata apa? Disebut-sebut Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Orang koran aja nggak pernah nyebut kita ya. Ini di langit nama kita melu disebut Allah. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Itu fadilah majlis zikir, yang baik itu berzikir secara lisan atau berzikir tentang ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu satu lagi tentang fadilah zikir. Nabi bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurullaha azza wa jalla illa hafadhumul malaikatu. Tidaklah satu kaum berzikir kepada Allah, duduk-duduk berzikir kepada Allah, kecuali malaikat menaungi mereka, meliputi mereka. Wasyatum rahmatu, kasih sayang menaungi mereka. Nazarat alaihi sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut mereka di sisi malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, jadi memang luar biasa fadilah berzikir itu. Maka alhamdulillah kita jenengan diberi Allah kecenderungan untuk mau berzikir seperti ini, berzikir nih ya. Berzikir, bagian dari zikir seperti ini pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah kasihkan apa tadi? Ketenangan hati, dikasihkan diliputi malaikat, kelilingi malaikat, diliputi rahmat, dan nama-nama kita disebut Allah di hadapan para malaikat. Ini sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri dan kita istiqomai. Baik, itu dulu jamaah sekalian. Beberapa tentang fadilah zikir, nanti kita lanjutkan yang berikutnya, karena memang kalau mengacu ke bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, itu beliau menulis 99 faedah zikir dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Nanti kita pilih saja, tidak semuanya, begitu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya atau menanyakan sesuatu? Kalau ada silakan. Oke Pak. Yang pertama, seperti makanan dan minuman, sering dibutuhkan. Siapa tadi? Para ulama, orang soleh, para ustadz, para kiai, itu sering dibutuhkan untuk solusi, untuk agama, karena kita hidup ini butuh panduan agama. Oke. Ada yang lain? Ini sudah isak atau mundur lagi Pak saya? Sudah ya? Saya kira nek mundur lagi. Cuma belum ada aja ya. Baik, kita cukupkan. Jazakallahu khairan. Kalau kita biasakan sebelum tutup kita berdoa gimana? Saya doa jangan ngamini itu ya, ben siapa tahu Allah istijabai kan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhana ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan khoslan fi Gaza fi Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma ansur nasran aziza wa ahlikil kafara wa dhalimin wa suhainin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.